Shalom semuanya, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua berada di dalam pemeliharanya Tuhan. Ada amin semuanya? Haleluya. Mari sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada pagi ini saja, kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, Bapa, terpujilah namamu Tuhan, kuduslah namamu Bapa. Kami ingin mengucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertamu di sepanjang minggu-minggu telah berlalu Tuhan. Berkat kasih setiamu Bapa, berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami ada pada pagi ini Bapa, dapat bersekutu berdoa bersama dengan Engkau Bapa. Bapa, sertailah ibadah raya kami pada pagi ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, kami percaya Bapa dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, lingkupi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, kami tidak pernah berjalan sendirian Bapa di jalan ini Bapa, karena Engkau menjanjikan Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan. Itu juga Tuhan, kami ingin berdoa Bapa bagi Pastor Billy yang akan menyampaikan sabda firman-Mu sebentar nanti Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada dia Bapa, berbicaralah melalui dia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tiada satu pun kami terlepas menerima berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Bapa, inilah ucapan syukur dan doa kami Bapa, segala kemuliaan hanya buat namamu Bapa, hanya bagi namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa kami Tuhan. Amin. Selamat beribadah semuanya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Apa kabar semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dan syukur pada Tuhan kita dapat berkumpul sekali lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kita bersyukur atas kekuatan, kesehatan dan berkat yang telah diberikannya sepanjang minggu yang sudah berlalu ini. Jadi pada pagi hari ini, sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan, mari kita naikkan lagu pujian dan penyembahan. Dan lagu pujian yang pertama adalah Kecaplah dan Lihatlah. Rasa
Puji Tuhan. Jadi seterusnya kita teruskan penyembahan kita sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita naikkan lagu yang bertajuk Kemenangan Terjadi di Sini. Haleluya. Sekali lagi. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah pun menaikkan pujian dan penyembahan kita untuk perkenan Allah, dan sebentar saja lagi kita akan mendengar daripada sabda firman-Nya. Tapi sebelum kita berbuat demikian, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat nafas yang baru yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru, melihat penyertaan dan campur tangan-Mu, malah berkat kemurahan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami sehari-harian. Kami ingin belajar daripada sabda firman-Mu, kami ingin menikmati makanan rohani yang telah Engkau sediakan untuk kami. Maka itu hamba mohon Roh-Mu yang akan membimbing hamba di dalam menghuraikan firman-Mu, supaya ianya dapat jelas didengar dan dipahami oleh jemaat-Mu yang sedang menonton, tidak kira di mana saja mereka berada pada saat ini. Hamba mohon Roh yang sama memberi pengertian yang sedalam-dalamnya, supaya jemaat-Mu dapat mendengar, memahami, mengaplikasikan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu, biar semua kami diperkuatkan, diperteguhkan, malah kami semua akan beroleh semangat yang baru pada pagi ini. Bapa, kami mohon supaya kami menjadi orang Kristen yang matang, yang mengutamakan Engkau dan yang tahu apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau tuntut daripada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini khotbah kita masih berkenan dengan iman, karena pada bulan Februari ini kita menekankan tema besar, yaitu iman kekristenan. Jikalau minggu lalu atau minggu lepas kita berbicara tentang jangan khawatir, pada minggu ini kita akan berbicara tentang iman yang tertumpu kepada Kristus. Dan petikan yang akan kita lihat diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-33. Dan saya akan membacakan petikan firman Tuhan itu untuk kita semua. Jikalau Anda ada Alkitab naskah buku di sebelah Anda, sila rujuk kepada Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-33. Dan jika Anda sedang memegang handphone pada saat ini dan di dalam handphone Anda ada aplikasi Alkitab, sila rujuk petikan yang sama. Sekali lagi saya ulang, Matius pasal 14 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-33. Maafkan saya, hingga ayat yang ke-33. Ayat 24 hingga ayat yang ke-33. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, apabila keadaan di sekitar kita baik-baik saja, aman-aman saja, senang-senang saja, nyaman-nyaman kata orang Sarawak, mudah bagi seseorang itu berkata bahwa dia memiliki iman yang tegar, iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Namun hal yang sebaliknya akan terjadi kepada ramai orang apabila keadaan mulai berubah, yaitu apabila dia mulai ditekan, apabila dia mulai ditolak, apabila situasi-situasi di sekitar dia tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Sangat mudah bagi seseorang itu untuk hilang fokus. Sangat mudah untuk seseorang itu berpaling arah. Dan sangat mudah untuk seseorang itu meninggalkan Tuhannya dan mulai memikirkan langkah-langkah lain yang difikirkannya betul, yang difikirkannya akan mengubah situasi, keadaan, penderian, ataupun hakikat yang sedang terjadi. Pada pagi ini kita akan melihat sebuah cerita yang sangat familiar. Seringkali diceritakan di sekolah minggu, tetapi pengajaran yang dapat kita korek, dapat kita pelajari, dapat kita dalami daripada cerita itu sangat akan membantu kita
untuk terus kuat di dalam iman dan pengharapan kita, untuk terus menumpukan iman kita kepada Kristus Yesus saja. Mari kita mula membaca petikan firman Tuhan yang telah dipilih pada pagi ini, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang ke-24 Matius pasal yang ke-14. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Yesus berkata begini ya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ingat khotbah minggu lalu? "Hai Anda, mengapa Anda khawatir, mengapa Anda bimbang?" Nah, sudah saya katakan minggu lalu, perkataan merimnao bermaksud jangan khawatir, jangan gusar, dan jangan bimbang. Di dalam teks petikan yang baru kita baca, sekali lagi Yesus berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bermakna bahwa Yesus sangat-sangat tidak berkenan, sangat-sangat sedih jika orang yang menganggap dirinya adalah pengikut Yesus, orang yang menganggap dirinya percaya kepada Yesus, masih bimbang atau masih takut. Ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan ayat yang terakhir 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan lebih dalam lagi firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ayo saya mengajak kita untuk melihat sedikit latar belakang tentang apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Di pasal yang ke-13, yaitu sebelum pasal 14 ini ya, Yesus sedang giat mengajar orang ramai tentang perumpamaan. Oke, pada waktu itu Yesus sedang di dalam siri pelayanannya. Dia mengajar dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan di pasal yang ke-13, Yesus baru selesai mengajar perumpamaan kepada orang banyak yang mendengar, dan begitu juga kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus pulang ke kampung halamannya, di tempat di mana dia membesar. Kemudian Yesus mengajar di Sauma, di Sauma atau dikenali juga sebagai rumah ibadah Bani Israel. Nah, walaupun Yesus berbicara dengan penuh hikmat dan kebenaran dan mampu melakukan banyak mukjizat, namun dia ditolak oleh orang ramai. Mengapa? Kenapa? Orang ramai melihat dan menilai latar belakangnya Yesus. Ini adalah karena mereka tahu siapa dia ketika dia masih kecil dulu. Mereka tahu tentang kisah silam dia. Jadi apa yang Yesus kata dikhawatiri. Apa yang Yesus kata seakan-akan dilihat tidak bermakna, tidak membawa apa-apa kebaikan untuk mereka. Karena mereka menilai kepribadiannya Yesus itu, mereka menilai kisah silamnya Yesus itu. Di pasal yang ke-14, yaitu di pasal yang sama, di ayat pembacaan kita pada pagi ini, Yohanes Pembaptis dipenggal kepala dan Yesus mendengar tentang hal itu. Dia pergi ke suatu tempat yang sunyi dan orang banyak mengikutinya juga. Nah, menjelang malam Yesus melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ada
12 bakul lebih. Nah, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya belayar, untuk pengetahuan Anda semua, sebelum mereka berada di atas perahu tadi, sebelum Yesus mula berjalan di atas air, inilah yang terjadi. Yesus baru selesai memberi makan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang dan ada 12 bakul lebih. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya belayar terlebih dahulu karena dia ingin berdoa sendirian. Bayangkan kamu, selepas penat pelayanan, Yesus mengambil masa bersendirian berdoa kepada Bapanya di surga. Yang bermaksud doa itu juga sangat penting di dalam kehidupan seorang Kristen. Dengan berdoa kita mohon kepada Bapa, kita menyampaikan hajat hati kita kepada Bapa yang di surga. Dengan berdoa juga kita berkomunikasi dengan Dia. Dan dengan berdoa juga Allah mampu berbicara kepada kita. Dan di dalam kepekatan malam, Yesus berjalan di atas air menghampiri para murid-muridnya. Itu sedikit daripada latar belakang kepada apa yang sedang terjadi. Nah, jemaat Tuhan, kita beralih kepada ayat yang ke-24. Kita lihat ya, ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang kerana angin sakal. Saya pernah ke Holy Land pada tahun 2015 dan saya pernah berlayar di Tasik Galilee atau Tasik Galilea. Benar, apabila angin melanda danau itu, dengan mudah perahu kita boleh bergoyang karena ia boleh membentuk ombak yang besar serta merta. Dan saya sangat faham apa yang dilalui oleh murid-murid Yesus ini. Nah, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah mereka karena takut. Nah, mari kita perhatikan. Murid-murid Yesus telah mengikuti dia dan melihat sendiri kekuasaan serta mukjizat yang telah dilakukannya. Akan tetapi ketika dia tiada bersama dengan mereka. Perhatikan ayat ini. Akan tetapi ketika mereka tiada bersama dengan dia, murid-murid Yesus seperti kesejukan atau kebekuan iman mereka. Mereka menjadi tidak keruan. Mereka menjadi panik dan ketakutan melihat lembaga itu. Mereka fikirkan lembaga itu adalah hantu yang sedang berjalan di atas air. Mereka tidak fikir bahwa itu Yesus. Karena pada mereka, Yesus masih ada di atas bukit itu. Nah, tapi saya mengajak kita untuk fokus kepada murid Yesus. Mereka telah mengikuti Yesus sekian lama. Mereka telah melihat dia melakukan mujizat demi mujizat. Mereka telah mendengar khotbah-khotbahnya. Mereka telah mendengar ajaran-ajarannya. Mereka tahu kalau mereka berdoa kepada Bapa dan memohon di dalam nama Yesus, tiada perkara yang lebih besar akan terjadi kepada mereka selain daripada perlindungan Tuhan, selain daripada penyertaan Tuhan, selain daripada berkat kemurahan Tuhan. Namun jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, itu tidak terjadi kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka berfikir bahwa persekitaran mereka lebih hebat, lebih dahsyat. Mereka menjadi takut. Dan apabila mereka melihat lembaga seperti itu, pemikiran mereka lebih tertumpu ke arah hal yang lain. Sehingga tercetusnya rasa takut di dalam diri mereka. Dan apabila rasa takut itu tercetus di dalam diri mereka, mereka menjadi panik. Mereka tidak ingat Tuhan lagi. Mereka berfikir tentang diri mereka sahaja. Ini masalahnya jemaat Tuhan. Apabila kita mulai khawatir, apabila kita mulai bimbang, apabila kita mulai gusar, apabila kita mulai tidak yakin, dan akhir sekali, apabila kita mulai takut, kita akan mulai mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita akan cenderung memikirkan diri kita sendiri. Langkah seterusnya yang kita ambil, ataupun apa yang mau kita lakukan.
Kita menduakan ataupun kita tidak lagi memfokus kepada Tuhan, tetapi kita mulai melirik langkah-langkah duniawi atau langkah-langkah yang mampu memesongkan kita. Kita lihat ayat yang seterusnya. Di ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan di ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat yang ke-29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, kita perhatikan ya, respon Yesus bersifat instan kepada murid-muridnya, karena sesungguhnya dia tahu bahwa mereka sedang ketakutan. Dia menenangkan mereka dan meminta mereka untuk tidak takut. Murid-muridnya menjadi tenang dan tiba-tiba iman mereka, terutama sekali si Petrus, meletus. Dia minta untuk berjalan di atas air menghampiri Yesus dan Yesus menunaikan permintaannya. Nah, kenapa Petrus yakin untuk berjalan di atas air? Karena dia tahu kepada siapa dia mohon perkara itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, saya berkongsi dengan jemaat Tuhan yang sedang menonton. Kenapa Petrus pada waktu itu sangat yakin berkata kepada Yesus, "Jika itu Engkau, aku ingin berjalan di atas air." Lalu kata Yesus kepadanya, "Marilah." Kenapa dia begitu yakin? Karena dia tahu kepada siapa dia minta hal itu. Imannya pada waktu itu, seperti tema khotbah kita, imannya pada waktu itu berfokus kepada Yesus Kristus saja. Karena dia tahu, dia sendiri pernah melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di sepanjang pelayanannya. Di sepanjang dia mengikuti Yesus, dia sendiri sudah melihat keajaiban demi keajaiban, mukjizat selepas mukjizat yang Yesus lakukan. Maka itu dia percaya kepada Yesus, imannya tertumpu kepada Yesus. Dengan penuh keyakinan dia berkata, "Yesus, jikalau itu Engkau, aku ingin berjalan di atas air ini." So what he did? Next thing that he knows, dia melangkah keluar daripada perahu itu. Dan apabila dia melangkah keluar daripada perahu itu, dia terapung di atas air. Di ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kalau kita baca ayat ini dengan mendalam, kita boleh lihat seperti Yesus sedang menyindir Petrus, sedang menyindir murid-muridnya. "Hei kamu orang, mengapa kamu orang kurang percaya? Kamu sudah ikut aku, kamu sudah lihat mujizat-mujizat yang aku lakukan, tetapi kenapa kamu masih kurang percaya?" Seakan-akan sebuah sindiran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya si Petrus. Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Nah, perhatikan jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, apabila Petrus mulai melangkah keluar daripada perahu itu, dia dapat berjalan di atas air seperti yang dia minta. Saya ulang lagi ya. Apabila Petrus mulai melangkah keluar daripada perahu itu, dia dapat berjalan di atas air seperti yang dia inginkan, seperti yang dia minta daripada Yesus. Ini adalah karena fokus atau iman Petrus tertumpu kepada Yesus saja, seperti yang saya katakan tadi. Namun apabila fokus atau iman Petrus itu menyimpang, maksud kamu Pastor Billy, senang saja.
Pada waktu dia melangkah keluar daripada perahu itu, mata dia ini tertumpu kepada pribadi yang ada di hadapan dia, yaitu Yesus Kristus. Seperti gambar yang kita lihat di awal slide ini tadi. Ketika dia melangkah keluar, mata dia tertumpu kepada Yesus Kristus. Dia mampu terapung, dia mampu mengolah langkah demi langkah mendekati Yesus. Tetapi apabila dia mulai merasakan tiupan angin itu, dia mulai melihat ombak yang bergelora di sekitar dia, dia mulai tenggelam. Dan apabila dia mulai tenggelam, dia menjadi takut dan dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus menolong dia, mengulur tangannya dan menarik dia keluar, dan mereka masuk ke dalam perahu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, banyak kita berada di dalam situasi Petrus hampir setiap hari. Apabila kita bangun pagi, waktu kita sarapan, kita berdoa, "Tuhan, pada pagi ini aku menyerahkan kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpinkan aku apa saja yang datang melanda pada pagi ini. Aku tetap akan percaya kepada Engkau. Aku tetap akan melihat Engkau. Dan aku tetap akan memanggil, berseru kepadamu untuk pertolongan. Jaga aku hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin." Banyak kita yang begitu. Dan apabila kita mulai melalui hari kita, daripada jam pertama hingga jam yang kedua, jam yang ketiga, kita di dalam pekerjaan kita, kita di dalam aktivitas kita, kita di dalam kuliah kita. Dan tantangan mulai datang. Dan penolakan mulai datang. Dan tekanan mulai datang. Dan tuntutan mulai datang. Sedikit demi sedikit kita akan mulai berpaling arah. Mata kita mulai melihat ke kiri, mulai melihat ke kanan. Dan apabila kita mulai lemas di dalam arus tekanan yang ada di sekitar kita, kita lupa untuk kembali melihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Fokus kita hilang. Dan apa yang terjadi apabila fokus kita hilang? Kita mulai merasa kita lemas. Kita mulai merasa kita tidak mampu. Kita mulai merasa kita tenggelam. Kita mulai merasakan hal-hal yang di sekitar kita lebih besar daripada Tuhan kita. Hal yang sama dihadapi oleh Petrus pada waktu itu. Ketika dia merasakan tiupan angin sakal itu, ketika dia melihat ombak besar sedang bergelora, fokusnya hilang. Imannya terganggu. Sedangkan Yesus Kristus ada di hadapannya. Namun puji Tuhan, pada waktu itu Petrus sempat berseru. Dan Yesus mengulur tangannya, menolong dia. Dan respon Yesus itu mengingatkan kita. Dia berkata, "Mengapa kamu masih kurang percaya?" Jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, walaupun situasi getir melanda di sekitar kita, ya tidak dinafikan kita ini masih manusia biasa. Kita punya rasa bimbang, kita punya rasa resah, kita punya rasa khawatir, kita punya rasa takut. Tetapi hadapi semua hal itu dengan iman yang tertumpu kepada Yesus Kristus. Kita harus sentiasa ingat bahwa tiada kuasa yang di dunia ini, yang di alam semesta, lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada cerita atau naratif ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi? Yang pertama sekali, hal yang dapat kita pelajari ialah ketakutan yang buruk tidak akan membawa apa-apa kebaikan bagi kita. Saya ulang lagi. Yang pertama sekali, ketakutan yang buruk tidak akan membawa apa-apa kebaikan pun. Ia hanya akan merampas keceriaan dan kebahagiaan kita, seperti apa yang saya bicarakan minggu lalu. Karena rasa takut kita
Kita akan sentiasa berada di belakang satu dinding yang menghalang kita untuk terus ke hadapan. Namun sebagai orang Kristen kita harus sentiasa percaya bahwa kita mampu melangkah ke hadapan bukan kerana kekuatan atau kebijaksanaan kita, tetapi karena kita dipimpin oleh Roh. Dan selain itu, kita diberi kuasa oleh Tuhan kita untuk menakluk dunia, untuk menakluk ketakutan. Adakah yang begitu, Pastor? Sebentar kita akan melihat hal itu. Sebentar lagi kita akan melihat hal itu. Ketakutan bukan berasal dari Allah. Ini satu hal yang akan kita belajar pagi ini. Tapi kita akan tahan hal itu dulu. Oke, nanti kita akan bicara hal itu. Nah, apakah yang dapat kita pelajari daripada cerita naratif ini? Yang kedua ialah iman yang tertumpu terarah kepada pribadi yang betul atau pribadi yang benar akan memberi pengharapan, kelegaan, jaminan dan ketenangan kepada kita. Saya pun ada menghadapi situasi-situasi yang getir di dalam kehidupan saya selepas saya bertobat, selepas saya ke sekolah Alkitab, dan ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan seperti ini. Saya tidak terkecuali dari momen-momen yang menakutkan, yang melibatkan nyawa, yang melibatkan reputasi, yang melibatkan ancaman dan sebagainya. Namun saya percaya bahawa Tuhan itu ada beserta dengan kita, dan apabila saya menyebut perkataan Immanuel, saya tidak hanya menyebutnya karena ia adalah sesuatu yang alkitabiah, tetapi saya benar-benar mengimani arti Immanuel itu, yaitu Allah beserta kita. Pada masa yang sama, ketika saya di rumah, ketika saya dalam kereta, saya suka mendengar lagu rohani, dan apabila saya menyanyikan lagu Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang... Lagu itu, apabila kita menyanyikan lagu itu, kita deklarasikan liriknya. Karena kita sebagai orang Kristen tahu apapun musim kehidupan kita seperti yang dibicarakan oleh pengkhotbah atau kohelet di dalam kitab pengkhotbah itu, di setiap musim kehidupan kita, di setiap naik dan turun kehidupan kita, masih ada Allah yang beserta dengan kita. Itu yang pertama. Masih ada Allah yang berkuasa di atas segalanya. Dan masih ada Allah yang memperdulikan kita. Tiga hal ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, akan menjamin kita, akan memberi ketenangan kepada kita, akan memberi kedamaian kepada kita. Maka itu jangan biarkan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang menghancurkan kita, membuatkan kita hilang fokus. Karena fokus kita, yaitu iman kita, harus tertumpu kepada Yesus Kristus saja. Nah, apakah yang dapat kita pelajari dari cerita naratif ini? Hal yang ketiga adalah jangan mudah goyah, terganggu, bimbang tentang faktor atau keadaan persekitaran. Apapun yang terjadi di sekitar kita, Tuhan tetap berkuasa. Allah tetap berdaulat. Dia in control of everything. Dan semua itu terjadi menurut kehendak dan waktunya Tuhan. Maka itu saya selalu berpesan kepada orang-orang yang terdekat kepada saya dan kepada Anda juga. Kadang-kadang kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk mengubah situasi ini, untuk mengubah orang itu, untuk mengubah hal itu. Kadang-kadang kita juga harus berdoa kepada Tuhan, jemaat yang saya kasihi. Ubahlah diriku Tuhan. Ubahlah cara pikirku ya Tuhan. Ubahlah perilakuku ya Tuhan. Supaya aku menjadi orang yang betul-betul percaya, orang yang betul-betul berharap kepada Engkau. Benar kita mau keadaan di sekeliling kita berubah, tetapi bukankah semua yang di sekeliling kita terjadi sesuai izinnya Tuhan juga? Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, kita harus mulai berdoa kepada Tuhan. Change me, O Lord, the way I think, the way I feel, the way I act, so that it will be pleasing to you, so that my focus will be onto you all the time. Ya jemaat Tuhan, hal yang keempat,
yang dapat kita pelajari daripada cerita dan naratif ini ialah percaya bahawa pertolongan Tuhan itu selalu ada ketika kita berseru, ketika kita meminta kepadanya. Dan Dia, seperti yang saya telah katakan tadi, berkuasa di atas segala-galanya. Nah, perhatikan ya jemaat Tuhan, seringkali di dalam Alkitab tercatat bahwa Allah dan Yesus memberi dorongan kepada umatnya dengan mengatakan jangan takut. Di perjanjian lama, di perjanjian baru, perkataan jangan takut selalu diulang. Jika Anda ke sekolah teologi, Anda akan diajar untuk memerhati perkataan yang sentiasa diulang, baik dalam satu petikan, baik dalam satu fasal, baik dalam satu Alkitab itu. Anda akan diajar untuk memperhatikan perkataan yang kerap kali diulang. Dan salah satu perkataan yang kerap kali diulang adalah jangan takut. Anda dapat lihat di dalam Yosua 1 pasal 1 ayat 9, pasal 11 ayat 6, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 6, dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 15, pasal 32 ayat 7, Nehemia pasal 4 ayat 14, Mazmur pasal yang ke-49 ayat 17, 91 ayat 5, dalam Yesaya pasal 10 ayat 24, 37 ayat 6, 44 ayat 8, Matius pasal yang ke-17 ayat 7, pasal yang ke-28 ayat 10, Markus 5 ayat yang ke-36, Lukas pasal 12 ayat 4, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, ayat yang ke-27, Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9, dan 1 Petrus ayat yang ke-14 pasal yang ketiga. Jemaat Tuhan, perkataan jangan takut daripada kitab perjanjian lama hingga kitab perjanjian baru membicarakan hal jangan takut, karena iman Kristen melebihi perasaan takut itu. Maka itu iman kita harus tertumpu kepada pribadi yang betul. Dan pada konteks kita hari ini yaitu Yesus Kristus. Malah di dalam 2 Timotius, seperti saya katakan tadi, ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Pastor Billy boleh buktikan? Iya. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 tertulis, sebab Allah tidak memberi kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Saya ulang lagi. Terang ayat ini berkata bahwa sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Roh ketakutan dan kegelisahan yang kita bicara minggu lalu itu. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan resah, jangan gusar, merimnau. Bukan berasal dari Allah. Saya ulang lagi. Roh ketakutan dan kegelisahan bukan berasal dari Allah. Dan kesimpulannya untuk jangan takut ini, ketakutan hanya akan menunjukkan betapa goyahnya iman seseorang itu. Namun apabila iman kita berada di landasan yang betul, tertumpu kepada Kristus Yesus saja, maka iman itu akan menjadi antidot kepada kekhawatiran. Seperti yang saya bicarakan minggu lalu, ia akan menjadi antidot kepada kekhawatiran dan ketakutan kita. Iman itu sendiri akan memberi kelegaan kepada kita. When you have faith in Jesus, you will gain strength. Saya suka apa yang mama saya selalu katakan. Saya ingin share sedikit tentang ibu saya ya. Waktu saya belum bertobat dulu, saya selalu dengar dia berdoa setiap pagi. Dan dia berdoa setiap pagi lebih kurang 1 jam. Dan saya pada satu waktu kepelikan. Sehingga saya bertanya kepada ibu saya, mengapa kamu ambil masa sampai 1 jam berdoa kepada Tuhan? Belum tentu dia akan menunaikan, memakbulkan apa yang kamu minta. Boleh jadi apa yang kamu cakap itu, boleh jadi liur kamu ini sia-sia lah mami, dia cakap begitu. Tapi apabila dia menjawab saya dengan kata-kata yang terus membuatkan saya berdiam diri. Dia berkata begini, Billy,
Semua yang saya doakan kepada Tuhan adalah untuk tindakan Tuhan. Semada iya atau tidak, saya berserah. Tetapi lebih daripada itu, ketika saya berdoa kepada Tuhan, ketika saya meluahkan kepada Tuhan, ketika saya mengangkatkan setengah-setengah perkara kepada Tuhan, ada satu benda yang saya dapat, yaitu kelegaan. Tahu bahwa suara saya ini dan tetesan air mata saya ini didengar dan dilihat Tuhan. Itu saja sudah mencukupi, kata dia. Apabila saya berfikir tentang hal itu dengan mendalam, jemaat Tuhan, ianya sama seperti ketika kita meluahkan sesuatu kepada pasangan kita, kepada kawan baik kita. When you share something with people, something that you kept inside of you for so long, the burden been lifted up. Beban itu seperti diangkat. Nah itu, apabila kita beriman kepada Tuhan, di dalam doa kita, kita menyerahkan semua perkara doa kita kepadanya pada masa yang sama. Karena kita punya iman kepada Tuhan, maka itu kita datang kepadanya dalam doa. Pada masa yang sama kita akan peroleh kelegaan. Dan kita sampai ke aplikasi khotbah kita pada minggu ini. Nah, setiap yang terjadi di muka bumi ini, jemaat Tuhan yang saya kasih, terjadi dengan izin Tuhan. Semua yang berlaku punya waktunya yang tersendiri. Namun, apa sekalipun keadaan kita, iman dan fokus kita sebagai orang Kristen harus tertumpu dan terarah kepada Yesus Kristus. Mengapa? Apabila iman dan fokus kita tertumpu dan terarah kepada Yesus Kristus, kita akan melihat Dia lebih besar daripada masalah-masalah atau situasi-situasi kita. Kita kenal dan akui Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Itu sudah cukup untuk memberikan kita gambaran yang jelas tentang dirinya. Nah, ada banyak hal di sekitar kita yang boleh mengganggu fokus atau mengganggu iman. Namun jika mata kita tertumpu kepada Yesus saja, kita akan melalui situasi-situasi itu dengan baik. Karena Dia akan menolong, Dia akan melindungi, Dia akan memelihara, dan Dia akan menjaga kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya seperti kamu juga adalah manusia biasa. Saya datang kepada Tuhan di dalam doa setiap pagi, menyerahkan segala-galanya yang akan terjadi hari ini ke dalam tangannya dan memohon Dia yang mendahului dan menjaga saya serta memelihara saya. Nah, iman saya aktifkan terus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus saja. Dan saya harap jemaat Tuhan yang sedang menonton, tidak kira di mana saja kalian berada pada pagi ini, mengaplikasikan hal yang sama. Dan sebelum saya menutup khotbah kita pada pagi ini, ingin saya tinggalkan kita dengan kesimpulan yang saya ambil daripada ayat Alkitab sendiri. Kesimpulan yang saya petik daripada ayat Alkitab sendiri, yaitu, dengar baik-baik, sejahtera ku tinggalkan bagimu, sejahtera ku sendiri kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang disogokkan oleh dunia. Jangan resah hatimu dan janganlah takut. Itu bukan kata Pastor Billy Peter Quick. Itu kata Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Maka itu tema khotbah kita pada pagi ini tadi ialah iman yang tertumpu kepada Yesus Kristus. Apabila iman Anda tertumpu kepada Yesus Kristus, inilah hal yang akan diberikannya kepada kita. Saya ulang lagi kesimpulan ini ya. Apabila iman kita tertumpu kepada Yesus Kristus, hal yang akan diberikan kepada kita adalah seperti yang saya sebutkan ini. Sejahtera aku tinggalkan bagimu, sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang disogok dunia. Janganlah resah hatimu dan janganlah takut. Itu kata Yesus Kristus. Apabila iman kita tertumpu kepadanya, jemaat Tuhan SIB, inilah yang saya kasihi sekalian. Dan ayat itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Terima kasih kerana beribadah bersama, dan saya berharap firman Tuhan atau sesi khotbah pada pagi ini memberkati kalian semua. Tuhan memberkati
Jaga diri baik-baik sampai kita bertemu lagi di minggu yang hadapan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami telah selesai mendengar daripada sabda firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap pribadi yang ada pada pagi ini, yang sedang menonton sesi ibadah Sunday Service SIB Nilai ini. Hamba berdoa, Engkau terus jaga, pelihara, lindungi, nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan semua jemaat-Mu, khususnya jemaat SIB Nilai. Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului mereka Tuhan di sepanjang minggu yang baru nanti Tuhan. Biar mereka jadi terang dan garam di mana saja mereka berada Tuhan. Engkau luaskan ladang-ladang mereka Tuhan. Engkau pakai mereka dengan hebat sekali menjadi bejana-Mu untuk memberitakan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Biar mereka berhasil di dalam apa yang mereka lakukan sehingga mata-mata akan melihat Tuhan, dan mereka akan dihargai. Dan Tuhan, lewat daripada hal itu nama-Mu akan dipermuliakan, nama-Mu akan ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Bapa, biar kami menjadi jemaat ataupun rakan saudara seiman yang saling memperhatikan dan mengasihi antara satu sama dengan yang lain. Dan kami mohon Tuhan, semangat kami terus berkobar-kobar. Kami ada tanggung jawab sebagai jemaat SIB Nilai, bukan hanya di bahu pastor, bukan hanya di bahu pemimpin, tetapi kami sebagai keluarga besar SIB Nilai punya amanat agung yang harus kami pikul, yaitu menginjil seluruh bangsa dan menginjil jiwa-jiwa dan membawa mereka kembali kepadamu. Maka itu hamba berdoa, semua bibir-bibir jemaat SIB Nilai Tuhan akan Kau pakai untuk mengajak jemaat-jemaat untuk berkumpul bersama, mengikuti ibadah-ibadah dan turut serta dalam aktiviti-aktiviti yang telah direncanakan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan karena menonton. Hai, Shalom, selamat berhujung minggu. Saya sangat bersuka cita dapat bersama dengan Anda pada minggu ini. Dan saya sangat diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Billy. Dan saya percaya Anda juga pasti diberkati. Dan terima kasih kepada Pastor Billy atas firman Tuhannya. Oke, dan jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan info gereja kita pada minggu ini. Oke, info yang pertama yaitu persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 8:30 malam melalui aplikasi Zoom. Dan link untuk Zoom ini kita akan share melalui WhatsApp group. Jadi jangan lupa untuk share dengan teman-teman Anda dan juga keluarga Anda. Dan melalui ibadah doa ini kita bolehlah share bahan doa, kita bolehlah bercerita, kita bolehlah share berkat kita dengan teman-teman kita yang lain, dan banyak hal yang kita boleh kongsikan. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fizikal, tetapi kita boleh bertemu secara online. Oke, untuk info yang kedua yaitu berkenaan dengan ibadah raya kita. Kita masih mengadakan ibadah raya kita secara online sehinggalah diumumkan kemudian, karena kita tidak tahu sampai bila. Dan buat masa ini kita masih mengadakan ibadah raya secara online. Dan jangan lupa untuk share dan link ibadah kita dengan teman-teman Anda yang lain, dengan keluarga kita, supaya kita boleh beribadah bersama walau dimanapun kita berada. Oke, dan untuk info yang terakhir yaitu berkenaan dengan wang persembahan dan wang persepuluhan, bolehlah disalurkan ke akaun gereja dan berhubung dengan bendahari kita yaitu Sis Vivika. Oke, Anda bolehlah berhubung dengan dia, dan juga akaun bank gereja akan dikongsikan seperti di dalam slide. Oke, so itu sahaja untuk info gereja kita pada minggu ini, dan jangan lupa untuk bertemu pada minggu hadapan dalam ibadah doa kita. Oke, dan untuk mengakhiri ibadah
raya online kita. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat bersama ibadah secara online walau dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Namun kami tetap bersatu hati hadir di dalam ibadah ini ya Bapa. Dan kami bersyukur atas teknologi yang canggih yang telah disediakan agar kami tetap bersama dan nama-Mu Tuhan terus dipermuliakan ya Bapa. Kami berterima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu yang telah lalu dan untuk minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Engkau tetap beserta dengan jemaat-Mu bagi yang bekerja Tuhan. Engkau tetap memimpin mereka bagi yang study Tuhan. Engkau terus bekerja, beri hikmat bagi mereka untuk dalam studi mereka, dan untuk mereka yang stay di rumah, yang duduk di rumah Tuhan, Engkau tetap memberkati ya Bapa. Kami ingin berterima kasih Tuhan dari awal hingga ke akhirnya ibadah raya online kami ini Tuhan telah berjalan dengan lancarnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan ramai jiwa yang telah diberkati lewat firman Tuhan-Mu Tuhan, dan juga pujian melalui ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami ingin serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Engkau ya Bapa, dan situasi-situasi yang telah ada dalam pandemi COVID-19 ini ya Bapa, Engkau tetap melindungi, Engkau tetap beserta dengan kami Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin berdoa untuk uang persembahan dengan uang persepuluhan Tuhan. Engkau berkati setiap tangan yang telah memberi Tuhan, dan Engkau pakailah bendahari, pakailah siapapun yang mengendalikan keuangan ini ya Bapakku di surga, agar punya hikmat untuk pelayanan-Mu ya Bapakku di surga. Tuhan, inilah doa kami pada hari ini Tuhan. Semoga damai sejahtera-Mu beserta anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati, dan jumpa lagi minggu hari.